Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 1 pada rangkaian RL. Sebelum itu, perkenalkan saya Fernanda Dinidibdari dengan NIM 41114222002. Saya Ingrid Nurtita Zalianti dengan NIM 41114220016. Saya Amelia Renata Kumalanisa dengan NIM 41114222026. Aplikasi persamaan diferensial orde 1 pada rangkaian RL. Rangkaian listrik sederhana yang terlihat pada gambar 1 merupakan rangkaian seri. Nah, rangkaian ini terdiri atas yang pertama ada suatu baterai atau generator yang menghasilkan tenaga listrik sebesar E volt. Yang kedua ada suatu penghambat atau resistor dengan pembatas sebesar R ohm. Yang ketiga ada suatu induktor dengan induktansi sebesar L Henry. Yang keempat ada suatu kapasitor dengan kapasitansi sebesar C farad. Arus listrik I yang diukur dalam ampere adalah laju perubahan sesaat muatan Q pada kapasitor yang diukur dalam kolom terhadap waktu, yaitu I sama dengan dQ per dt. Nah, dari prinsip kelistrikan kita memperoleh yang pertama, potensial yang dihasilkan pada resistor adalah VR sama dengan I dikali R. Yang kedua ada potensial yang dihasilkan pada induktor adalah VL sama dengan L dikali dI per dt. Yang ketiga ada potensial yang dihasilkan pada kapasitor adalah VC sama dengan Q per C. Karena IT sama dengan dQ per dt, maka VC sama dengan 1 per C dikali integral dari IT dt dengan batas atas T dan batas bawah 0. Hukum Kirchhoff A. Jumlah aljabar arus yang mengalir ke dalam suatu simpangan adalah 0. B. Jumlah aljabar potensial yang dihasilkan sepanjang suatu loop tertutup adalah 0. Kemudian rangkaian RL. Untuk rangkaian RL seperti gambar di samping dan berdasarkan hukum tegangan Kirchhoff serta A dan B diperoleh model persamaan L dikali dI per dt ditambah R dikali I sama dengan ET. Nah, kita sebut persamaan ini sebagai persamaan 1. Untuk kasus A, jika ET sama dengan E0 konstanta, maka dari persamaan 1 pada rangkaian RL diperoleh model persamaan dI per dt plus R per L dikali I sama dengan E0 per L. PD di atas merupakan PD linear berbentuk dy per dx plus py sama dengan Q. Untuk penyelesaian pada PD tersebut yaitu dengan mengalihkan faktor integrasi mu sama dengan E pangkat integral PdX pada persamaan dy per dx plus py sama dengan Q diperoleh mu dikali dy per dx plus py sama dengan mu dikali Q ekuivalen dengan E pangkat integral PdX dikali dy per dx plus py sama dengan E pangkat integral dari PdX dikali Q ekuivalen dengan D dikali mu kali Y per dx sama dengan mu dikali Q ekuivalen dengan D dikali mu dikali Y sama dengan mu dikali Q dx. Nah, kedua ruas tersebut kita integralkan, maka akan diperoleh mu dikali Y sama dengan integral dari mu dikali Q dx plus C ekuivalen dengan Y sama dengan 1 per mu dikali integral dari mu dikali Q dx plus C. Sehingga dari contoh kasus IT dapat dinyatakan IT sama dengan E pangkat min integral dari R per L dt dikali integral dari E0 per L dikali faktor integrasi mu dt plus K akan ekuivalen dengan IT sama dengan E0 per R plus K kali E pangkat min R per L kali T. Nah, jika T sama dengan tak hingga, maka
K kali E pangkat min R per L kali T sama dengan 0, sehingga IT sama dengan nilai batas E0 per R. Penyelesaian kasus untuk syarat awal I0 sama dengan 0 adalah IT sama dengan E0 per R dikali 1 min E pangkat min R per L dikali T. Kasus B. Jika ET sama dengan E0 sin omega T, maka dari 1 diperoleh model persamaan DI per DT ditambah R per L kali I sama dengan E0 per L sin omega T. Penyelesaian PD dengan faktor integral yaitu Y sama dengan 1 per mu integral mu kali Q dx plus C. Mu sama dengan E pangkat integral R per L dt, Yx sama dengan IT, Q sama dengan E0 per L sin omega T. Maka didapatkan hasil IT sama dengan E pangkat min R per L T dikali E0 per L integral sin omega T E pangkat R per L T dt plus K. Integral sin omega T E pangkat R per L T dt diselesaikan menggunakan integral parsial. Untuk rumus baku integral parsial yaitu integral U dv sama dengan UV min integral V du. Misalkan U yaitu sin omega T, du sama dengan omega cos omega T dt, dan dv sama dengan E pangkat R per L T dt, V sama dengan L per R, E pangkat R per L T, maka integral sin omega T dikali E pangkat R per L T dt sama dengan sin omega T dikali L per R dikali E pangkat R per L T dikurangi integral L per R dikali E pangkat R per L T omega cos omega T dt, sehingga didapatkan hasilnya yaitu min omega L per R dikali L per R dikali E pangkat R per L T dikali cos omega T ditambah omega L per R integral sin omega T dikali E pangkat R per L T dt. Untuk penyederhanaan, misalkan A sama dengan integral sin omega T dikali E pangkat R per L T dt, maka didapatkan hasilnya yaitu E0 per R kuadrat min omega kuadrat L kuadrat dikali RL sin omega T dikurangi omega L cos omega T ditambah K dikali E pangkat min R per L T. Suatu sistem listrik atau dinamis dikatakan berada dalam keadaan stabil jika peubah yang menjelaskan perilakunya merupakan fungsi periodik dari waktu atau konstan. Sedangkan sistem dikatakan dalam keadaan peralihan atau keadaan tidak stabil jika sistem tidak dalam keadaan stabil. Peubah yang menggambarkan keadaan itu masing-masing disebut fungsi keadaan stabil dan fungsi peralihan. Pada kasus A, fungsi R per E0 merupakan fungsi atau penyelesaian keadaan stabil. Sedangkan dalam kasus B, penyelesaian keadaan stabilnya adalah suku pertama. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal. Rangkaian RL seri diketahui R sama dengan 10 ohm, L sama dengan 2 Henry dengan sumber tegangan E, pada T sama dengan 0 saklar ditutup. Dan arusnya I ketika T sama dengan 0 adalah 0. Tentukan I untuk T lebih dari 0 jika A, E sama dengan 40 dan B, E sama dengan 20 dikali E pangkat min 3T.
Penyelesaian A. Jika E sama dengan 40, PD menjadi DI per DT ditambah 5I sama dengan 20. Nilai PT sama dengan 5 dan QT sama dengan 20. Faktor integrasi mu sama dengan E pangkat integral PDT sama dengan E pangkat 5T. Mengalihkan E pangkat 5T dengan PD, maka E pangkat 5T dikali DI per DT ditambah 5I sama dengan E pangkat 5T kali 20. Sehingga DI per DT E pangkat 5T ditambah 5 E pangkat 5T I sama dengan 20 E pangkat 5T. Maka I E pangkat 5T aksen sama dengan 20 E pangkat 5T. I dikali E pangkat 5T sama dengan integral 20 E pangkat 5T dt. Maka I E pangkat 5T sama dengan 4 E pangkat 5T ditambah C. Nah, tadi dikalikan dengan 1 per E pangkat 5T sehingga didapatkan hasilnya yaitu I sama dengan 4 ditambah C E pangkat min 5T. Ketika I untuk T sama dengan 0 yaitu sama dengan 0, maka sehingga nilai I sama dengan 0, T sama dengan 0 didapat I sama dengan 4 ditambah C E pangkat min 5T. Untuk nilai I sama T nya yaitu disubstitusikan, maka 0 sama dengan 4 ditambah C E pangkat min 5 kali 0. Sehingga didapatkan hasil C sama dengan min 4. Maka hasilnya adalah I sama dengan 4 min 4 E pangkat min 5T. Untuk gambarnya ada di sini, ada di pojok kanan bawah, yaitu gambar arus pada rangkaian RL seri untuk R sama dengan 10 ohm, L sama dengan 2H, E sama dengan 40V. Nah, untuk penyelesaian soal A menggunakan pendekatan numerik yaitu MATLAB. Nah, berikut adalah gambarannya. Penyelesaian pada contoh soal B. Jika E sama dengan 20 E pangkat min 3T, maka PD menjadi DI per DT plus 5I sama dengan 20 E pangkat min 3T per 2, ekuivalen dengan DI per DT plus 5I sama dengan 10 E pangkat min 3T. Untuk nilai PT sama dengan 5 dan untuk nilai QT sama dengan 10 E pangkat min 3T. Setelah itu kita mencari faktor integrasi, yaitu mu sama dengan E pangkat integral PDT sama dengan E pangkat 5T. Dengan mengalihkan faktor integrasi pada persamaan tersebut diperoleh E pangkat 5T dikali DI per DT plus 5I sama dengan E pangkat 5T kali 10 E pangkat min 3T. Ekuivalen dengan DI per DT kali E pangkat 5T plus 5 E pangkat 5T kali I sama dengan 10 E pangkat 2T. Dengan menyederhanakan ruas kiri, maka didapat I kali E pangkat 5T aksen sama dengan 10 E pangkat 2T. Dengan mengintegralkan kedua ruas, maka diperoleh I kali E pangkat 5T sama dengan integral dari 10 E pangkat 2T dt. Akan ekuivalen dengan I kali E pangkat 5T sama dengan 5 E pangkat 2T plus C. Kedua ruas dikalikan dengan 1 per E pangkat 5T, maka diperoleh I sama dengan 5 E pangkat min 3T plus CE pangkat min 5T. Ketika arus I sama dengan 0, T sama dengan 0, maka diperoleh 0 sama dengan 5E pangkat min 3T kali 0 plus CE pangkat min 5 kali 0. Dan diperoleh C sama dengan min 5. Substitusikan min 5 itu sebagai C ke persamaan I sama dengan 5E pangkat min 3T plus CE pangkat min 5T. Maka diperoleh I sama dengan 5 dikali
E pangkat min 3T min E pangkat min 5T. Contoh soal yang B itu menggunakan pendekatan numerik yaitu MATLAB. Untuk kode MATLAB pada persamaan tersebut dapat dilihat pada gambar. Terima kasih. Sekian pembahasan materi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.